Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dan keluarga kita. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari His Pater Ministry. Saya berdoa kiranya apa yang dalam renungan-renungan yang saya sampaikan boleh menjadi berkah kekuatan bagi kita semua. Dan terlebih di dalam masa-masa ini kita sedang merenungkan tentang peran firman Tuhan atau dalam hidup kita itu apa sih efeknya firman Tuhan. Khususnya pada saat ini kita sedang melihat tentang masalah keluarga. Dan secara khusus, secara spesifik kita akan berbicara mengenai masalah remaja. Mari sebelumnya kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami sekarang sama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar apa yang kami sama-sama renungkan boleh menjadi kekuatan buat kami semua dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga yang ke-9. Saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. So, sekali kita sudah berkali-kali pasti membaca Ulangan 6 ini. Satu mandat bagi orang tua. Bagaimana orang tua harus mengkomunikasikan iman kepada anak-anaknya setiap waktu. Setiap waktu. Bukan hanya saat doa malam. Bukan hanya saat kita ada di gereja, pulang gereja kita ngobrol tentang iman Kristen, tetapi setiap waktu, saudara. Jikalau kita bayangkan begini, oh itu mah hal yang mudah jika anak kita masih kecil. Kan? Saat dia kecil, dengan mudahnya kita ngomong tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus, dan seterusnya. Tapi saat mereka masuk dalam usia pra-remaja, masuk dalam usia remaja, jadi sebuah tantangan tersendiri bukan? Untuk bisa mengkomunikasikan iman Kristen. Karena mereka sudah punya pengaruh dari sekitarnya. Dan masalah yang saat ini kita sedang gumulkan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak remaja kita. So sekalian, saya akan mengajak kita merenungkan pada waktu ini adalah bagaimana kita mencoba dalam satu keluarga Kristen, menerapkan prinsip-prinsip iman Kristen dan belajar berkomunikasi dengan anak remaja. Kita sudah melihat komunikasi secara keluarga, komunikasi suami istri, sekarang komunikasi orang tua dengan anak remaja khususnya. Saudara, mari kita mencoba pertama-tama memahami remaja, ya, memahami remaja. Masa-masa remaja itu masa-masa yang penuh dengan kompleksitas, full of complexity, ya. Jadi dia ada satu insecure, rasa tidak aman. Ada juga perasaan khawatir terhadap penampilan mereka. Sehingga tidak heran kita sering lihat anak-anak remaja itu bisa berpenampilan yang tanda kutip menurut orang dewasa itu aneh, nyeleneh, ya. Mereka mengalami masa-masa yang penuh dengan kompleksitas. Mereka juga adalah masa-masa remaja, masa-masa yang rapuh sebetulnya, vulnerable, ya. Khususnya di hadapan orang dewasa atau orang tuanya. Bukankah kita sering kali sebagai orang tua berkata begini, kamu tuh sudah dewasa, kamu harusnya bla 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 bla. Di sisi lain, waktu dia melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita bilang begini, kamu masih bocah, atau apa sih, jangan lakukan bla 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 bla. Saudara secara pribadi dia akan ngerasa, saya sudah dewasa atau bocah sebetulnya. Merasa jadinya rentan sekali. Yang ketiga, saudara, remaja adalah masa-masa yang tidak stabil, ya. Baik ide mereka dan juga emosi mereka. Masa-masa yang tidak stabil. Orang sering bilang makanya mudah terpengaruh oleh lingkungan, mudah terpengaruh oleh apa yang dia baca, apa yang dia lihat, ya, apa yang teman-temannya main dan sebagainya. Masa remaja juga adalah masa yang menghadapi juga pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang orang dewasa alami juga, saudara. Saudara, mereka juga melihat bagaimana problem seksual, ya, mereka juga punya keinginan seksual desire. Mereka melihat drugs, mereka mungkin melihat teman-teman mereka yang bunuh diri karena depresi luar biasa. Mereka melihat kejahatan di mana-mana. Problem yang mereka alami itu mirip dengan apa yang orang dewasa alami dan mereka harus menghadapi itu pada zaman ini. Sebuah tantangan yang sangat besar sekali.
Yang berikutnya adalah mereka juga belum terlalu yakin dengan masa depan mereka. Ya. Mereka masih having fun saja, senang-senang saja. Mereka belum tahu akan seperti apa masa depan. Sehingga mereka tidak pikir, sewaktu melakukan sesuatu tidak pikir efek panjang. Saudara, apakah kita memahami remaja kita? Maukah kita memahami remaja kita? Dalam pengalaman awal saya, saudara, saya banyak melayani, mengajar anak-anak remaja. Baik dari gereja sampai ke sekolah Kristen. Saudara, satu hal yang sangat berbeda sekali waktu saya mencoba menjadi seorang koko, ya, kakak pembina, ya, sebagai guru agama, guru BP, menangani anak-anak remaja tersebut, dibandingkan dengan waktu saya sendiri menemani anak-anak remaja saya. Wah, sebuah tantangan yang berbeda sekali, bukan? Saya punya 3 orang putra, yang paling besar sudah masuk kuliah tahun ini, yang kedua kelas 11, dan yang ketiga sudah masuk usia pra remaja. Tantangannya luar biasa. Betul sekali yang disampaikan tadi bahwa masa-masa yang kompleks luar biasa. Masa-masa yang rumit luar biasa. Masa-masa yang betul-betul harus bergumul di depan Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk bisa memahami mereka. Mampukan saya bisa memahami mereka. Sebelum saya belajar berbicara dengan mereka, bisakah saya memahami mereka? Karena sebetulnya, saudara, waktu kita punya anak-anak remaja, kita punya anak, saudara, kita yang dididik oleh Tuhan untuk bisa memahami mereka, mengerti dunia mereka. Sehingga, saudara, poin yang kedua adalah kita harus lakukan sesuatu. Harus ada yang berubah. Harus ada yang berubah. Secara pola relasi, saudara, ya, pola relasi kita dengan anak remaja kita. Dari pola yang vertikal harus berubah menjadi pola yang horizontal. Pola vertikal itu atas bawah, harus menjadi pola yang sejajar, horizontal. Tanpa menyampingkan tetap mandat orang tua sebagai orang tua. Tapi relasinya, saudara, yang saya maksud di sini, ya. Yang kedua adalah pola asuh. Dari otoritas orang tua, asuh, ya, menjadi relasi persahabatan dengan anak remaja. Saudara, bisakah kita bersahabat dengan anak remaja kita? Bisakah kita ngobrol sama mereka dua arah, bersahabat dengan mereka? Lalu yang ketiga adalah pola komunikasi. Pola komunikasi, ya. Dari komunikasi yang isinya hanyalah larangan, ya, dan instruksi, yang boleh, yang tidak boleh, ini jangan, ini silakan, larangan, dan sebagainya, menjadi pola yang diskusi. Pola yang diskusi. Pola yang mencoba untuk, yuk, menurut kamu gimana? Menurut ayah, menurut papa seperti ini, dan sebagainya. Nah, 3 pola ini, pola relasi, pola asuh, pola komunikasi, adalah hal-hal yang harus kita ubah. Dia bukan lagi anak-anak kecil. Dalam satu penelitian dikatakan, waktu seorang anak sudah usianya 13-18 tahun, kita harus berperan sebagai seorang coaching mereka. Ya. Sekaligus kita mentor mereka pastinya, karena kita sudah mengalami masa-masa mereka. Tapi waktu saat kita masuk dalam usia 18 tahun, anak remaja kita, maka polanya bukan lagi coaching, tetapi pola persahabatan. Menjadi teman dia untuk dia bisa ngobrol sama kita. Karena sebetulnya, saudara, dalam setiap pergumulan remaja, deep inside their heart, mereka butuh sahabat. Dan kalau mereka tidak dapat dari orang tua, mereka akan mencari sahabat dari yang lain. Dan kalau sahabat yang lain adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau tidak, maka sering kita katakan dia terjerumus dalam pergaulan bebas. Saudara, mari kita menunjukkan, kita respect mereka. Kita menghargai mereka, kita menghormati mereka sebagai seorang individu. Dengan cara apa? Mendengarkan mereka punya pendapat, mendengarkan mereka punya keinginan atau pilihan-pilihan sebelum kita menyampaikan keputusan-keputusan kita. Terus sekalian, apakah ini hal yang mudah? Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Sudah lihat, ya, menjarakannya pada duduk di rumah, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, engkau turun, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan lambang pada dahimu, menuliskannya pada pintu gerbang rumahmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa maksudnya, saudara? Dalam keseharian kita, kita tanamkan terus prinsip, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, ini yang namanya kita bicara tentang sebagai orang tua, kita belajar untuk berrelasi dengan mereka. Sebagai orang tua, kita belajar menjadi sahabat
anak-anak remaja kita. Di setiap kesempatan. Sudah ingat sekali lagi, pola harus ada yang berubah. Ya, dari vertikal jadi horizontal, otoritas orang tua di relasi persahabatan, larangan instruksi menjadi diskusi. Dan kita harus menjadi seorang coach bagi mereka, kita menjadi seorang sahabat bagi mereka. Saudara, di akhir renungan ini saya mengajak kita berdoa bagi remaja-remaja kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sadar tantangan zaman begitu besar saat ini, khususnya dalam relasi orang tua dengan anak-anak remaja. Anak-anak remaja, masa-masa yang penuh dengan kompleksitas, penuh dengan segala pergumulan yang kadang orang tua tidak pahami. Ya Tuhan, lewat apa yang sudah kami dengarkan pada saat ini, kami rindu Tuhan lengkapi kami sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kami, untuk bisa menjadi seorang coach bagi anak-anak kami, untuk bisa menjadi sahabat bagi remaja-remaja kami. Ya Tuhan, mampukan kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak remaja dalam keluarga-keluarga yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, bungkus mereka dengan darah Kristus, agar mereka Tuhan jagai semua. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hati yang mencintai Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam usia berapapun mereka. Baik yang SMA maupun yang sedang kuliah. Baik yang di Jakarta maupun di luar kota dan di luar negeri. Tuhan jaga mereka, Tuhan pegang mereka. Mencerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan ajarkan kami sebagai orang tua untuk bisa menjadi seorang sahabat bagi anak-anak remaja kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena doa dan permohonan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.